Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Riana Dwi Lestari MPD, perkenalkan, nama saya Dini Karwati dengan NIM 20210125. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari kelas B1 non reguler tahun 2020. Hari ini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai resensi novel Si Putih karya Terelie. Baik, sebelum saya menceritakan isi dari novel Si Putih karya Terelie ini, saya akan berbagi biografi atau identitas si penulis. Siapa yang tidak mengetahui karya-karya Terelie yang begitu bestseller dan sangat disukai oleh banyak kalangan. Terelie merupakan salah satu penulis yang sangat terkenal. Selain itu, Terelie merupakan salah satu penulis yang produktif. Sejak tahun 2005, setidaknya Terelie sudah menghasilkan 30 buku. Terelie merupakan salah satu novelis yang misterius. Bagaimana tidak? Hal ini dikarenakan walaupun kita sudah tahu banyak karya yang sudah dihasilkan oleh Terelie, kita tidak mengetahui siapa nama asli Terelie. Ternyata nama asli beliau adalah Darwis. Darwis atau yang lebih kita kenal yaitu dengan Terelie, dia lahir di kota kecil Sumatera Selatan, letaknya di Kota Lahat. Beliau lahir pada tanggal 21 Mei 1979. Terelie hidup dari keluarga yang sederhana. Ayahnya hanya seorang petani. Terelie atau Darwis ini merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Meskipun demikian, orang tua Terelie sudah membesarkan anak-anaknya sehingga menjadi pribadi yang berpendidikan. Masa kecil Terelie sebetulnya banyak dihabiskan di kampung halamannya. Saat usia pendidikan, beliau mengayom pendidikan di SDN 2 Kikim Timur yang berada di Kecamatan Kikim Timur. Setelah itu, beliau melanjutkan sekolah menengah pertamanya di SMPN 2 Kikim Timur yang berada di Kabupaten Lahat. Setelah itu, menginjak usia sekolah menengah atas, beliau bersekolah di luar kampung halamannya, tepatnya di Seman 9 Bandar Lampung yang berada di Lampung. Dalam setiap novel yang ia tulis, ia selalu menggunakan nama pena Terelie. Nama pena ini didapatinya dari sebuah lagu India yang Darwis saksikan ketika ia menonton sebuah film yang berjudul Fir dan Jara. Dengan kemampuannya menulis sebuah novel, tentu saja Terelie sudah menghasilkan begitu banyak atau begitu beragamnya genre novel. Siapa yang tidak mengetahui Hafalan Surat Delisa? Tentu saja, novel dan film tersebut sangat terkenal. Selanjutnya adalah novel yang bergenre action. Siapa yang tidak tahu Negeri Para Bedebah dan Negeri di Ujung Tanduk? Nah, itu merupakan salah satu novel dari Terelie yang sudah dikenal oleh banyak orang. Oke, baik, hari ini saya akan berbagi cerita mengenai pengalaman saya setelah membaca novel Si Putih. Novel ini berjudul Si Putih, penulisnya Terelie, tahun terbitnya pada tahun 2021, penerbitnya adalah PT Gramedia Pustaka Utama, tepatnya di Jakarta. Novel ini bergenre fiksi, halamannya kurang lebih 376 halaman, dan harga novel ini kira-kira Rp85.000. Novel Si Putih ini merupakan novel ke-10 dari serial Bumi. Novel ini mengisahkan si putih yang merupakan bukan hewan biasa. Si putih ini merupakan hewan kesayangan Raib. Ternyata si putih ini adalah seekor kucing. Namun bukan kucing biasa, karena dia memiliki sebuah kekuatan yang hebat. Si putih adalah hewan kuno yang lahir di peradaban panjang klan Polaris. Klan Polaris ini adalah klan yang selalu dihadang oleh pandemi. Selain itu, ada keunikan dari klan Polaris ini, yaitu masyarakat klan Polaris mereka mampu berbicara atau berkomunikasi dengan hewan. Namun, kemampuan ini semakin mengurang karena keingintahuan masyarakat klan Polaris untuk mengenal ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dalam novel Si Putih ini diceritakan Nou adalah seorang anak dari klan Polaris yang tidak lulus masuk ke klan Polaris bagian kedua.
Ternyata penyebab kenapa Nou tidak lolos ketika pemeriksaan di portal tersebut teridentifikasi bahwa di tubuh Nou ada virus yang menggemparkan klan Polaris pada saat itu. Hingga pada akhirnya Nou harus kembali ke tempat asalnya, yaitu ke kota Eum. Kota Eum ini merupakan tempat tinggal Nou. Sewaktu Nou sampai di kota Eum ini, ternyata ia baru menyadari bahwa di kota Eum ini sudah tidak ada lagi masyarakat, atau sudah tidak ada lagi yang tersisa, sudah hancur. Nah, ternyata akibat dari hancurnya kota Eum ini diakibatkan oleh pandemi atau virus yang menyerang kota tersebut. Nah, setelah itu Nou tinggal di sebuah gedung yang sangat berantakan. Nah, di gedung inilah Nou bertemu dengan si putih atau si kucing ini. Si putih atau kucing yang menggemaskan ini, ia bertemu dengan Nou, lalu ia tinggal bersama Nou. Sehingga Nou pun tidak sendirian. Ketika Nou sakit, si kucing pun atau si putih ini membantu Nou. Ia memberi Nou makan, memberi Nou minum, menyelimuti Nou, sehingga membantu apapun yang dilakukan oleh Nou. Pada suatu hari, akhirnya Nou pun sembuh. Dan Nou terpikir akan tujuannya, yaitu ia harus bertemu kedua orang tuanya yang terpisah bersama Nou ketika di portal pemeriksaan. Hingga pada akhirnya Nou dan si putih menemukan jalan keluar untuk menerobos portal tersebut. Nah, namun Nou dan si putih tidak mampu menerobos dinding yang ada di portal tersebut. Ternyata dinding tersebut sangat kokoh dan kuat. Hingga suatu hari Nou dan si putih ini ia melakukan penjelajahan untuk mempelajari klan Polaris. Hingga pada akhirnya Nou dan juga si putih ini melakukan penjelajahan dan memulai petualangannya. Pada pertengahan hutan itu, saat penjelajahan, Nou dan si putih melihat ada kapsul canggih, di mana kapsul itu bisa dijadikan sebagai kendaraan mereka. Nah, selama menaiki kapsul tersebut, Nou dan si putih melihat sedari tadi bahwa ada rumah kecil atau bisa dibilang gubuk. Nah, rumah tersebut sedang dalam bahaya. Di rumah yang kecil itu atau di gubuk itu ternyata ada yang tinggal seorang laki-laki tua. Nah, laki-laki tua itu ditolong oleh Nou dan si putih. Setelah ditolong oleh Nou dan si putih, ternyata laki-laki tua ini atau si kakek ini, dia merupakan seorang kakek tua yang suka berbicara atau cerewet. Nama kakek-kakek ini atau nama si kakek tua ini adalah kakek Beham atau biasa disebut dengan Pak Tua. Dari peristiwa inilah sehingga bertambahlah anggota penjelajahan atau petualangan Nou dan si putih ditemani oleh si Pak Tua ini atau kakek tua ini. Jadilah sebuah petualangan yang menyenangkan, menegangkan, dan menyeramkan. Titik paling seru dalam petualangan ini yaitu ketika Nou, Pak Tua, dan si putih tidak sengaja berkelahi dengan pengendali hewan. Mereka tidak sengaja bertemu dengan masyarakat pengendali hewan. Namun pada akhirnya Nou, Pak Tua, dan si putih mampu mengalahkan mereka. Setelah perkelahian itu, Nou terpikirkan bahwa misinya sekarang adalah untuk menyelamatkan nyawa temannya yang ia temui di kota Eum. Temannya Nou yang ia temui di kota Eum itu ternyata ia ditawan oleh seorang raja dari Gunung Timur dan beserta rombongannya. Selama di perjalanan, Nou, si putih, dan Pak Tua, mereka selalu diserang oleh binatang-binatang buas. Namun, pada akhirnya, Nou, si putih, dan Pak Tua mampu menaklukkan semua binatang buas tersebut. Sehingga Nou, si putih, dan Pak Tua mereka menang melawan binatang buas tersebut. Ketika melanjutkan perjalanan, Nou, si putih, dan Pak Tua ini bertemu dengan segerombolan masyarakat. Ternyata masyarakat itu adalah klan Polaris, di mana mereka mampu mengendalikan hewan. Pada awalnya, Nou terkagum-kagum dengan klan Polaris ini karena mereka mampu mengendalikan seekor hewan. Namun ternyata klan Polaris ini tidak seistimewa yang Nou bayangkan.
Ternyata klaim Polaris ini sangat berbahaya. Sehingga pada akhirnya Nowu, Si Putih, dan Patwa ini harus bertarung kembali melawan Raja Gunung dari timur. Setelah saya membaca novel Si Putih karya Terelie ini, ternyata saya menemukan beberapa keunikan dari novel tersebut. Salah satunya adalah karakter seekor hewan yang bernama Si Putih, yang merupakan kucing yang menggemaskan, lucu, tetapi memiliki sebuah kekuatan yang istimewa atau kekuatan yang begitu dahsyat. Selain itu, konflik yang dihadirkan pun mampu membuat si pembacanya penasaran. Selain itu, kisah dan cerita yang diceritakan dalam novel tersebut sangat imajinatif dan kreatif. Adapun kelebihan dari novel ini, yang pertama, bahasanya mudah dipahami. Yang kedua, bagi penggemar fiksi, novel ini sangat cocok untuk dibaca oleh penggemar fiksi. Dan yang ketiga, novel ini sangat imajinatif dan kreatif. Adapun kekurangan dalam novel Si Putih ini yaitu ada beberapa bagian yang membuat kita sebagai pembaca merasa jenuh. Tapi tetap saja menurut saya cerita ini cukup menarik untuk dibaca, apalagi bagi kalian penggemar cerita fiksi. Hubungannya novel Si Putih dengan sosiologi sastra ini yang pertama yaitu ternyata pada masa klaim Polaris terdapat masyarakat yang ingin menang sendiri, atau terdapat raja yaitu Raja Gunung Timur. Ternyata dia adalah raja yang serakah dan ingin menang sendiri. Hal ini pun terjadi pada masyarakat yang sekarang, karena pada saat ini terjadi beberapa orang di antara kita yaitu beberapa orang di antara kita yang selalu ingin menang sendiri dan serakah, bahkan mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, saat klaim Polaris menghadapi sebuah virus yang menggemparkan wilayah mereka, nah ini terjadi juga pada saat ini di masyarakat kita atau di Indonesia, bahwa sekarang Indonesia sedang merebak virus corona, yaitu virus ini sangat mengancam kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, itulah sedikit pengalaman saya dan resensi mengenai novel Si Putih karya Terelie yang sudah saya baca. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.